mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah di sini tuh. Bab 2111 sampai bab 2115. Saat ini, dia menatap makhluk besar di depannya. Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Setelah mencoba untuk menenangkan diri sebanyak mungkin, dia berbalik dan berkata terus terang kepada orang-orang di sebelahnya, "Jangan pergi ke sana dulu. Biarkan saya pergi ke sana dan melihat lebih dekat." Li Fugui menyalurkan energinya, menggunakan teknik sihir bayangan, dan bergegas menuju penyu menelan gunung. Sebelum Changqiong, Hua Duoduo dan lainnya dapat menghentikan mereka, Li Fugui telah menghilang. Teng dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Tak lama kemudian, ia menemukan ada pohon kuno dengan ketinggian lebih dari 50 meter tidak jauh dari situ. Melihat ini, Teng Si buru-buru berkata kepada Changqiong dan yang lainnya, "Kalian tunggu di sini dulu. Biarkan aku naik dan melihat." Melihat ini, Hua Duoduo dan yang lainnya segera mengikuti Teng Si. Bersama-sama kami memanjat pohon besar itu. Ketika semua orang sampai di dekat tajuk pohon, mereka menemukan dahan dan berdiri diam, memandang ke arah area di mana Gunung Tianya berada. Ratusan meter jauhnya di depan Anda, seekor kura-kura besar tergeletak di tanah. Ini seperti kepala sebuah bangunan tempat tinggal, tergeletak rata di tanah. Mata kura-kura itu tertutup. Ada 2 lubang hidung seukuran pintu, dan setiap bernafas, pepohonan di dekat lubang hidung akan tertiup ke kiri dan ke kanan. Lihat adegan ini. King Kiong bersandar di batang pohon dan berkata sambil tersenyum masam, "Apa yang ku bilang? Kali ini kita punya sesuatu untuk dimainkan. Dengar, jika orang sebesar itu benar-benar marah, kelompok kita tidak akan ditekan." Kemeat Loaf, sebelum dia selesai berbicara, Yu Zhen buru-buru bertanya kepada Changqiong, "Tuan Changqiong, bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan serangan penyu penelan gunung itu rata-rata? Sekarang apa yang kamu maksud dengan ini? Mungkinkah penyu penelan gunung lebih kuat?" Dari kita, Changqiong tersenyum pahit. Dia berkata tanpa daya, "Saya hanya tahu bahwa penyu penelan gunung memiliki pertahanan yang tak terkalahkan dan kekuatan serangan rata-rata. Tapi saya tidak tahu orang ini begitu besar. Lihat pulau ini, seberapa besar, lihat pria di depanmu lagi, dengan Gunung Tianya tepat di punggungnya. Orang baik, tidak heran gunung itu tiba-tiba berguncang tadi malam. Jika orang ini merangkak ke arah kita sekarang, haha, meskipun kecepatannya lebih lambat, aku khawatir aku tidak tahan." Ibu Pertiwi tiba-tiba teringat pada Li Fugui yang pergi untuk memeriksa situasi. Ekspresi khawatir di wajahnya, dia segera berkata kepada Changqiong dan yang lainnya, "Jangan bicarakan ini sekarang. Fugui hanya pergi untuk menanyakan situasinya. Apa gunanya kita masih membicarakannya di sini?" Changqiong berkata dengan santai, "Saudari Ibu Pertiwi, milik Fugui keselamatan masih dalam bahaya bagimu. Jangan khawatir, selama dia bisa menggunakan sihir bayangan, akan mudah untuk melarikan diri dari orang ini." Ibu Pertiwi melirik ke langit, tampilan kecil ini Sepertinya memberitahu langit bahwa sepertinya orang ini bukan milikmu. Tidakkah kamu merasa kasihan padaku? Meskipun Li Fugui mengetahui keajaiban bayangan, tapi ini pertama kalinya saya bertemu dengan penyu pemakan gunung di depan saya. Siapa tahu orang ini punya trik lain selain kemampuan pertahanannya yang tak terbatas. Jika Anda tahu trik lainnya, bahkan jika Li Fugui memiliki sihir bayangan, tampaknya akan sulit untuk melarikan diri dari penyu penelan gunung. Tentu, saya pikir begitu.
Ibu Pertiwi tidak bisa mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang. Mereka hanya bisa berdiri di atas pohon besar dan melihat dari kejauhan. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Dia tiba di depan gunung sambil menelan penyu dengan kecepatan kilat. Setelah dia mengelilingi kura-kura besar yang sedang menggigit ini, Li Fugui sangat terkejut dengan benda ini. Dia berdiri di kaki kura-kura yang sedang menelan dan melihat ke atas dengan hati-hati. Itu lebih dari yang dia duga. Orang ini sebenarnya membawa gunung Tianya langsung di punggungnya. Hal yang paling penting adalah, puncak gunung hitam ini, seperti yang mereka lihat di kejauhan, mustahil untuk didaki. Sampai saat itu, baru pada saat itulah Li Fugui mengerti mengapa mereka tidak bisa terbang dari luar. Jika mereka bisa terbang, mereka dapat dengan mudah terbang ke Gunung Tianya, menemukan apa yang disebut Gua Tianya, dan kemudian mengeluarkan tali api berlian yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya, kemungkinan untuk mengeluarkan tali api berlian sekarang hampir nol. Kecuali, penyu pemakan gunung ini dapat menjatuhkan Gunung Tianya dari punggungnya. Namun kemungkinan ini hampir nol. Berdirilah di depan binatang mitos ini dan amati dengan cermat untuk waktu yang lama. Ketika Li Fugui tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali. Saya baru saja bertemu Chang Qiong dan yang lainnya. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Chang Qiong tidak sabar untuk bertanya, "Saudaraku, apa kabar?" Apakah kamu sudah menemukan Gua Tianya? Li Fugui menggelengkan kepalanya. Teng Snake mengejarnya lagi dan bertanya, "Tuan, apakah menurut Anda kami, orang-orang, dapat membunuh penyu yang menggigit ini?" Li Fugui tidak menggelengkan kepalanya kali ini, tetapi berbalik dan melihat ke arah lokasi penyu yang menggigit itu sejenak. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, "Ayo kembali dulu." Chang Qiong sepertinya enggan berkata apa. "Kembali." Apakah kamu bercanda? Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bukankah kita sudah menemukan penyu gertakan? Lagi pula, seperti yang kamu katakan tadi malam, sejak kita menemukan Tunshan membentak kura-kura, maka kita harus bekerja keras untuk menemukan tali api berlian. Jika kita kembali sekarang, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Li Fugui tersenyum pahit dan menatap Yu Zhen. Kamu masih berteriak-teriak untuk kembali tadi malam. Mengapa kamu tidak ingin pergi setelah beberapa saat? Setelah mengatakan ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, aku tidak ingin menerimamu kembali. Aku hanya ingin kamu melakukannya. Pergi ke sisi lain dulu, di pulau kecil." Hua Duo mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang harus kamu lakukan?" Li Fugui berkata terus terang, "Aku berencana untuk melawan kura-kura pemakan gunung ini terlebih dahulu." Momen, melihat tidak ada yang berbicara, Li Fugui bertanya setengah bercanda, "Ada apa? Kenapa kamu tidak bicara lagi?" Chang Qiong mengelus jenggotnya dengan tangan kanannya dan mengacungkan jempol pada Li Fugui dengan tangan kirinya. "Adik kecil, kamu masih hebat. Ya, sekarang kamu telah melihat penyu yang menelan gunung. Kamu tidak tahu bagaimana cara mundur. Tetapi kamu masih ingin membunuhnya. Kamu bisa membunuhnya dengan kekuatanmu." Li Fugui menyeringai. Dia berkata, "Meskipun aku tidak bisa membunuhnya, aku bisa memancingnya ke pulau seberang." Setelah mendengar ini, beberapa orang yang hadir saling memandang. Hua Duo adalah orang pertama yang memahami pikiran Li Fugui. Dia bertanya ragu-ragu, "Fugui, maksudmu membuatnya marah dulu, lalu memancingnya ke pulau seberang, lalu kita bisa bekerja sama mencari cara untuk menundukkannya?" Li Fugui mengangguk. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Selain metode ini, tidak ada cara lain yang baik saat ini. Saya hanya melingkari benda ini dan menggunakan semua kekuatan saya untuk mengaktifkan sihir bayangan,
Saya pikir itu bisa berputar-putar di dalam. Hanya beberapa detik. Hasilnya, haha, kamu juga sudah melihatnya. Aku belum kembali sampai sekarang. Raksasa sekali. Jika kemampuan kita untuk terbang dibatasi, kita ingin mengalahkannya dengan kekuatan kita saat ini, itu fantasi murni. Meskipun rencana Li Fugui diakui oleh semua orang. Tapi di waktu yang sama, beberapa gadis menemukan celahnya. Jenny dengan ragu-ragu bertanya dari satu sisi, Fugui, dari jarak yang begitu jauh, bagaimana kamu bisa mencapai pulau di seberangnya dengan sihir bayanganmu? Kamu bisa bergerak secepat kilat di tanah, tapi jauh di bawah laut, mungkinkah menggunakan keterampilan sihir bayangan ini? Li Fugui sebenarnya memikirkan pertanyaan ini, tetapi menurutnya, meskipun penyu penelan gunung bertubuh besar, selama ia bisa menghindar dengan luwes, ia bisa duduk santai. Saya melihat ekspresi khawatir di wajah beberapa gadis. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Saya sudah memikirkan caranya. Tapi sekarang, saya masih membutuhkan Zhen Tianhou dan Unicorn untuk membantu saya." Beberapa orang serempak bertanya, "Katakan, apa yang harus kita lakukan secara spesifik?" Kali ini Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu saya dengan tepat apa yang dia pikirkan. Tunggu sampai dia selesai berbicara. Semua orang saling memandang. Chang Qiong adalah orang pertama yang berbicara, menilai dari situasi saat ini, kita hanya bisa melakukan ini. Li Fugui memandang Hua Duo dan Yu Zhen dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu khawatir tentang keselamatan saya. Jika ini kura-kura pemakan gunung itu benar-benar kuat. Lalu ketika aku mendatanginya tadi, dia sudah menyadari kehadiranku. Bagaimana mungkin dia masih tidur dengan mata tertutup sekarang? Milikku, Chang Qiong dan aku akan pergi ke pulau seberang untuk bersiap. Biarkan aku memancingnya ke laut dalam. Lalu kita semua akan bertindak bersama," kata Li Fugui. Hua Duo dan yang lainnya tidak punya ide bagus dan hanya bisa bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan Li Fugui. Waktu berlalu setiap detik, saat Hua Duo dan yang lainnya naik kayak dan bergegas ke pulau seberang. Li Fugui dengan santai membuka kelapa. Dia bersandar di bawah pohon kelapa di sebelahnya dan mulai mengisi ulang baterainya. Diperkirakan Hua Duo dan lainnya sudah sampai di pulau seberang. Li Fugui baru saja berdiri dan berjalan kembali menuju kura-kura yang sedang menelan. Kali ini, begitu Li Fugui tiba di depan penyu yang sedang menelan, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh leher penyu tersebut terlebih dahulu. Berdiri di depan kura-kura yang sedang menggigit ini, Li Fugui merasa seperti seekor semut kecil. Hanya untuk berada di sisi yang aman, Li Fugui menggunakan kekuatannya dan mulai memanjat leher kura-kura yang patah itu. Saking besarnya penyu penelan gunung, gerakan pendakian Li Fugui seperti semut kecil yang merayap di tubuhnya, dan tidak bisa dirasakan sama sekali. Tunggu sampai Li Fugui naik ke kelopak mata kura-kura yang patah itu. Dia baru saja mematahkan dahan pohon di depannya, pegang dahannya. Li Fugui berjalan ke sudut mata kura-kura yang sedang menggigit itu. Lalu dia menusuk bola mata kura-kura itu dengan keras. Tusukan ini, penyu menelan gunung yang semula beristirahat tiba-tiba terbangun. Bangun dari tanah dengan cepat, tanah berguncang hebat. Li Fugui meraih bulu mata kura-kura yang patah itu dengan satu tangan. Dia berteriak kepada kura-kura yang sedang menggigit, "Berhenti, pencuri!" Tanpa diduga, begitu Li Fugui selesai berbicara, kura-kura yang sedang menggigit itu mengeluarkan suara dan bertanya dengan keras, "Siapa? Siapa itu?" Bahkan ketika dia dipukuli sampai mati,
Dia tidak pernah menyangka orang ini bisa berbicara seperti binatang kebangkitan yang mereka temui di pulau seberang. Terkejut, Li Fugui buru-buru tersenyum dan berkata, "Kura-kura, jangan berteriak. Ini aku, namaku Li Fugui." Gunung yang menelan kura-kura menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, mencoba mencari jejak Li Fugui. Setiap guncangan, Li Fugui merasa bahwa dia mungkin akan dibuang oleh benda ini kapan saja. Dia mencengkeram bulu mata setebal besi baja di tangannya. Berteriak keras, "Jangan bergerak, aku tepat di depan matamu." Kura-kura yang sedang menelan berhenti seketika dan memutar matanya beberapa kali. "Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke Gunung Tianya, juga, saat senja kemarin? Apakah kamu yang menjatuhkan batu di pintu masuk Gua Tianya?" Tanya penyu penelan gunung dengan keras dan marah. Li Fugui bertanya dengan heran, tunggu sebentar, apakah benar ada Gua Tianya di bawah bebatuan itu kemarin?" Penyu penelan gunung terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Li Fugui. Ia meninggalkan kalimat, "Segera keluarkan dari mataku. Jika tidak, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan hari ini." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Saudaraku, tolong jangan marah dulu. Bagaimana kalau biarkan aku menyelesaikan penjelasan tujuan datang ke sini? Lalu kita bisa bicara dengan tenang." Penyu yang menelan gunung tidak berkata apa-apa lagi omong kosong. Ia membenturkan kepalanya ke tanah. Li Fugui menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia meraih bulu mata kura-kura itu dengan kedua tangannya. Kepala kura-kura yang patah itu bersentuhan dengan tanah, seperti bola meriam yang jatuh ke tanah. Diameter. Saat Li Fugui melihat pemandangan ini, punggungnya mulai terasa dingin. Dia berpikir dalam hati, walaupun benda ini tidak cepat, namun karena ukurannya yang besar, setiap gerakan kecil merupakan pukulan yang fatal bagi umat manusia. Setelah memahami lebih dalam tentang gertakan penyu, Li Fugui berteriak keras, "Berhentilah meronta, apakah tanganmu panjang? Mungkinkah menggunakan cara ini untuk melepaskanku dari tubuhmu? Ulangi tindakan tadi." Setelah menyentuh tanah 3 kali berturut-turut, Li Fugui terus tersenyum dan berkata, "Ayo, kenapa kamu tidak bersujud padaku? Ceritakan tentangmu, karena kamu telah tumbuh begitu besar. Apakah kamu sangat rakus ketika kamu masih kecil?" Orang sering bilang kalau Xiongda itu besar. "Tidak punya otak, menurutku kamu punya otak yang besar." Jika kamu menyentuh tanah dengan kepala seperti ini, aku khawatir otakmu akan berubah menjadi pasta. Benar-benar gelisah. Kata-kata Li Fugui, ini sangat melukai harga dirinya. Untuk menurunkan Li Fugui sesegera mungkin, kura-kura yang menggigit itu berkedip dan pada saat yang sama, keempat cakarnya menyeret Gunung Tianya di punggungnya dan mulai merangkak secara acak. Li Fugui tahu tempat ini selalu berbahaya. Dia dengan cepat meraba-raba sudut matanya. Butuh beberapa menit untuk akhirnya menemukan telinga penyu yang patah itu. Setelah memanfaatkan situasi, ia menembus telinga lawan. Baru pada saat itulah Li Fugui duduk dengan aman di telinga orang lain. Kepalanya empuk di bawah kepala. Li Fugui hanya berbaring. Kura, berhentilah berlari. Apakah kamu tidak lelah membawa gunung di punggungmu? Mari kita bahas baik-baik. Selama kamu setuju dengan kondisiku hari ini, kita mungkin masih berteman di masa depan. Tidak setuju, maka kamu harus mencari cara untuk melepaskanku darimu. Setelah penyu yang menelan itu merasakan Li Fugui masuk ke telinganya, ia merangkak lebih cepat. "Wah, jangan berpikir begitu jika kamu masuk ke telingaku. Aku beritahu kamu, ketika aku memasuki laut nanti, aku akan menenggelamkanmu." Li Fugui terkekeh dan berkata, "Apa?
mungkinkah air laut bisa masuk melalui otakmu? Atau, saat kamu masuk ke dalam air laut, bisakah kamu membiarkan hiu masuk melalui telinga dan matamu dan memakanku? Turtle, apakah kamu tidak tahu bagaimana situasimu sekarang? Sejujurnya, jika kamu tidak mematuhiku hari ini, aku akan mengikuti telinga dan matamu sampai ke dalam. Itu terjadi begitu saja, bahwa aku masih punya sebuah belati, ya, meskipun belati itu tidak bisa membuatmu tuli sekalipun, itu masih bisa melukaimu 10 atau 100 kali, kan? Kura-kura yang menelan gunung kemudian tertawa dan berkata, hahaha, apa sebuah lelucon. Ini benar-benar lelucon besar. Saya telah berlatih selama ribuan tahun, dan sekarang tubuh saya lebih keras dari batu. Petik 2. Belum lagi telinga, Anda telah memasuki otak saya sekarang dan ingin menggunakan hal-hal duniawi untuk itu hancurkan aku. Kemungkinan aku terluka hampir nol. Juga, jika aku memasuki kedalaman laut, selama udara tidak bisa masuk ke telingaku, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menahannya di telingaku. Li Fugui berkata sambil tersenyum, dengarkan kamu. Begitu aku mengatakan itu, aku menjadi sedikit tertarik. Oke, izinkan aku mencobanya di telingamu sekarang. Setelah mengatakan itu, Li Fugui berdiri, menegakkan tubuhnya kembali, dan berjalan jauh ke dalam telinga kura-kura gertakan itu. Setelah merasakan itu Li Fugui terus memperdalam. Penyu yang menelan gunung jelas-jelas panik. Detak jantung yang sangat besar mengelilingi telinga Li Fugui. Nak, jangan masuk ke dalam. Bicaralah, beritahu aku, apa yang akan kamu lakukan? Dihadapkan pada pertanyaan dari penyu menelan gunung, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah kamu berencana untuk melakukannya? Berdamai denganku. Kura-kura yang sedang menelan berkata terus terang, saya tidak berdamai. Saya hanya ingin tahu, mengapa Anda datang ke Pulau Zizu saya? Li Fugui berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak apa-apa. Desa kami telah disegel oleh 6 sekte besar, dan sekarang kami ingin membuka segelnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penyu penelan gunung bertanya dengan keras, tunggu sebentar. Apakah kamu ingin datang ke sini menemukan tali api Vajra? Li Fugui tertawa dan berkata, kamu pintar karena kamu mencari benda ini. Penyu penelan gunung tertawa dengan nada menghina dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu terus berjalan ke arahku telinga. Jelas, ia tidak ingin orang lain mengambil harta karun yang telah dijaganya selama ribuan tahun. Li Fugui juga tidak berbicara omong kosong, langsung menuju bagian terdalam telinga dan mata. Tapi kami tidak pergi jauh, saat Li Fugui tiba-tiba mendengar suara derasnya air laut. Dia berhenti tiba-tiba, kemudian dia mengedarkan vitalitasnya dan melewati telinga dan mata. Sayangnya, dia akan segera keluar. Aku tak ingin air laut mengalir tiba-tiba dari telinga dan mataku. Lihat situasi ini, Li Fugui menarik nafas dalam-dalam, menahan nafas saat air laut menenggelamkannya, lalu mengeluarkan belati dari pinggangnya dan melayang menyusuri air laut menuju kedalaman telinga dan mata gunung yang menelan penyu yang sedang menggigit. Penyu pemakan gunung tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, dia terus berjalan lebih dalam ke dalam air. Di pulau kecil seberang, Huaduo dan yang lainnya menemukan lereng bukit. Sambil memegang teleskop, dia melihat ke arah Li Fugui. Tidak butuh waktu lama, saat Jenny pertama kali melihat gunung menelan penyu gertakan berjalan ke dalam air laut, ia buru-buru berteriak, lihat! Penyu gertakan ini benar-benar masuk ke dalam air laut. Huaduo tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak baik dengan situasinya.
Dia segera berteriak kepada semua orang, "Cepat! Lari ke puncak bukit!" Tepat setelah Waduoduo meneriakkan ini, dia melihat ombak besar menyapu langsung menuju pulau tempat mereka berada. Lihat situasi ini, semua orang tidak berani ragu sama sekali dan buru-buru berlari menuju puncak gunung. Saat semua orang baru saja sampai di puncak gunung, tsunami yang tingginya lebih dari 10 meter menenggelamkan kurang dari 1/5 pulau dalam hitungan detik. Ibu Pertiwi menundukkan kepalanya dan memandangi lautan luas, bibirnya sedikit bergetar, dan dia bertanya kepada Zhen Tianhou, yang berdiri di sisinya, "Zhen Tianhou, apa kabar?" Zhen Tianhou membuka mulutnya, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar mulutnya. Penyu penelan gunung masih merangkak ke laut dalam. Gunung Tianya di bagian belakang, bagian bawah gunung telah terendam air laut. Yu Zhen mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda dan bertanya dengan ragu-ragu kepada orang-orang di sebelahnya, apakah Fugui akan baik-baik saja? Meskipun Chang Qiong merasa khawatir di dalam hatinya, dia berkata dengan senyum percaya diri, "Jangan khawatir, adikku, akum tentu ini akan baik-baik saja." Berbicara tentang Li Fugui, ketika dia mencapai bagian terdalam dari telinga Tunshan Snapping Turtle dan melihat daging merah muda di semua sisi, Li Fugui mengedarkan energinya dan menusuk dengan keras ke tempat yang tampaknya paling lembut di depannya. Yang ini, penyu yang menelan gunung tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Suaranya seperti auman naga, bergaung di seluruh dunia. Li Fugui sangat bersemangat. Awalnya aku mengira aku tidak bisa menusuk kulit di sini. Tapi aku tidak menyangka bahwa dengan berkah vitalitas, satu pukulan pisau tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada kura-kura yang menelan, tapi masih bisa membuat lawan merasa. Rasa sakit yang memilukan, lihat trik ini berhasil. Li Fugui kemudian terus mendorong ke arah posisi yang baru saja dia pukul. Penyu yang menelan gunung juga mengerti, jika Li Fugui terus bermain-main dengan telinga dan matanya sendiri, kalaupun tidak mati, akan menyebabkan gangguan pendengaran. Pikirkan ini, penyu gertakan dengan cepat muncul ke permukaan. Kemudian dia berteriak pada Li Fugui, "Berhenti, berhenti." Ketika air laut mengalir kembali, Li Fugui akhirnya menghela nafas lega, dan menusukkan belati ke dagingnya, lalu meraih belati tersebut untuk mencegah dirinya terkena laut air mengalir keluar. Ketika tidak ada air laut di sekitarnya, Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah kamu berencana untuk berbicara denganku sekarang?" Kura-kura yang menggigit itu kemudian mencibir, berkata, "Bicara tentang apa yang harus dibicarakan? Apakah kamu masih berencana untuk mengambil tali api berlian ini dari tanganku?" Li Fugui sangat percaya diri saat ini, jadi dia penuh percaya diri. Penuh senyuman dan berkata, "Kura-kura besar, teruslah bersikap sombong di hadapanku. Haha. Entah kamu dengan patuh menyerahkan tali api berlian ini kepadaku hari ini, atau aku akan tinggal di kepalamu untuk itu. Lama sekali. Haha, pokoknya, menurutku kamu harus banyak makan di sini. Belum lagi, aku, Li Fugui, belum pernah makan daging penyu yang serius seumur hidupku. Lagi pula, kamu masih berusia 1000 tahun. Kura-kura tua, buaya pemakan gunung ini." Kura-kura tidak takut sama sekali saat mendengar ucapan Li Fugui. Dia tersenyum santai pada Li Fugui dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup di kepalaku. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak suka makan dagingku? Kalau begitu aku akan membiarkanmu memakan semuanya. Sekali hari ini, cukup." Hati Li Fugui menegang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan pria sebesar itu. Lebih-lebih lagi,
Dari nada kata-kata mountain swallowing snapping turtle tadi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa raksasa ini pasti memiliki trik lain. Sadarilah ini, Li Fugui berkata terus terang, "Apa maksudmu?" Penyu penelan gunung mencibir dan berkata, "Jangan tanya apa maksudku, kamu akan tahu nanti." Meski Li Fugui dipukul hingga tewas, ia tidak menyangka penyu gertakan yang menelan gunung itu justru mengarahkan telinga dan matanya ke pohon yang menjulang tinggi tak jauh dari situ. Memanfaatkan situasi ini, dia membenturkan kepalanya ke pohon besar. Lalu aku mendengar suara pohon tumbang. Li Fugui bersembunyi di telinga dan mata lawannya, dan melihat pohon besar itu seperti tongkat besi yang dimasukkan ke telinga dan mata. Saat ini, dia tercengang, tepat ketika dahan pohon besar itu hampir menusuk Li Fugui menjadi tusuk daging. Li Fugui akhirnya sadar, dia tersentak, dia dengan cepat mengedarkan vitalitasnya, menggunakan keterampilan sihir bayangan, dan melarikan diri melalui celah antara telinga dan pohon besar. Tepat di luar telinga, Li Fugui melihat pulau di depannya telah menghilang. Apa yang muncul di hadapan kami saat ini, selain lautan luas, adalah Gunung Tianya yang besar di belakang kami. Lihat situasi ini, Li Fugui buru-buru berteriak pada kura-kura yang tertelan, "Apakah kamu gila? Kamu tidak bisa mengalahkanku, dan sekarang kamu berencana untuk melukai dirimu sendiri." Kura-kura yang tertelan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum bangga, "Melukai diri sendiri." Petik 2. Tidakkah kamu melihatnya? Meskipun kamu dapat memotong kulitku dengan belati di tanganmu, kulitku akan kembali ke keadaan semula dalam waktu kurang dari beberapa saat. Huang Mao nak, kamu terlalu muda untuk bermain dengannya saya. Bagaimanapun, saya telah berkultivasi di sini selama ribuan tahun. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Li Fugui terdiam beberapa saat, matanya melebar dan dia berkata, "Pencuri, jangan mengira kamu, yang tertua, akan mengalahkanmu." Dengan kata-kata ini, Li Fugui benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk mengalahkan binatang raksasa ini sendirian. Kura-kura yang sedang menelan itu malah tertawa terbahak-bahak, "Bocah berambut kuning, jika kamu punya nyali, kamu bisa mengalahkanku. Mengapa kamu perlu mengucapkan kata-kata kejam seperti itu di kepalaku?" Sehingga vitalitas dalam tubuh tersirkulasi. Ketika bola vitalitas menyelimuti dirinya, Li Fugui mengertakkan gigi dan kemudian meninju kepala penyu penelan gunung. Pukulan ini, kalau berupa batu, bisa diubah menjadi bubuk. Namun sayang ketika tinju Li Fugui mendarat di kepala gunung sambil menelan penyu, rasanya seperti memukul marshmallow. Setelah penyu gertakan merasakan gerakan di kepalanya, ia tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Lanjutkan, jika kamu punya kemampuan, lanjutkan. Belum lagi kamu cukup kuat. Tapi sayang sekali, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu kuat? Kamu tidak menyakitiku sama sekali." Li Fugui mengertakkan gigi. Dia menarik napas dalam-dalam, setelah menenangkan diri sebanyak mungkin. "Jadi saya mencoba yang terbaik untuk mengubah sikap saya." Hanya beberapa lusin detik kemudian, Li Fugui mengikuti lagi posisi mata kura-kura itu. Dan pada saat yang sama, dia mengumpat dengan keras padanya, "Oke, hari ini aku ingin melihat lebih dekat untuk melihat apakah aku bisa menyakitimu sama sekali." Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan mendekati mata kiri kura-kura yang sedang menggigit. Ia kembali mengambil belati di tangannya, kali ini langsung menusuk bola mata penyu gertakan itu dengan tubuhnya. Namun, hasilnya seperti yang dikatakan langit sebelumnya. Pertahanan penyu gertakan ini hampir tak terkalahkan. Tepat ketika Li Fugui hendak menusuk mata lawannya,
Tanpa diduga, penyu gertakan itu tiba-tiba menutup matanya. Belati di tangan Li Fugui tertusuk pada kelopak mata penyu gertakan. Penyu gertakan tidak hanya tidak terluka, namun belati di tangannya pun patah menjadi dua bagian. Lihat situasi ini, Li Fugui buru-buru meraih bulu mata lawannya dengan tangannya. Rencana hari ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memancing penyu gertakan itu ke pulau pertama. Awalnya, dia berencana untuk menaklukkan penyu gertakan itu sendirian. Tapi sekarang tampaknya, dia memikirkan semua ini dengan cara yang lebih sederhana. Kura-kura tua, aku tidak menyangka kamu benar-benar hebat. Aku, Li Fugui, belum pernah melihat binatang sekuat kamu dalam perjalananku. Hari ini kamu membuka mata bagiku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Tunshan Snapping Turtle tidak bisa menahan tawa. Apa? Haha, membosankan untuk menyerah begitu cepat, saya kira tidak. Li Fugui tidak marah, dan tertawa dan berkata, kamu benar. Saya hanya di saya awal 20-an tahun ini, bagaimana aku bisa melakukan itu? Dibandingkan denganmu, tapi, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tahu seseorang bisa membunuhmu dalam sekejap. Lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, wah, apa maksudmu? Seseorang bisa membunuhku? Pembunuhan begitu kuatnya? Berapa banyak orang di dunia yang dapat mengalahkan saya? Li Fugui tersenyum dan berkata, dengar, saya tahu Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Jadi tidak apa-apa, karena Anda jangan percaya, aku bisa membawamu sekarang. Cari dia, tetapi setelah kamu menemukan pihak lain, kamu tidak boleh mengandalkan kekuatanmu untuk menjadi sombong. Jika saatnya tiba, kamu harus menurunkan sikapmu. Jika tidak, Anda akan mengambil tindakan. Jika Anda kalah dari pihak lain, sebaiknya Anda membiarkan pihak lain mengampuni nyawa Anda, bukan? Meskipun penyu penelan gunung adalah orang yang lambat, tapi dia memiliki temperamen yang keras seperti tong mesiu. Lihat apa yang dikatakan Li Fugui. Kura-kura tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, anak baik, karena memang ada dewa seperti yang kamu sebutkan di dunia ini. Kamu dapat membawaku ke sana sekarang. Aku tidak percaya dengan kekuatanku, aku masih bisa dikalahkan oleh pihak lain. Yang diinginkan Li Fugui adalah Lao Gui. Turtle mengatakan ini. Dia diam-diam bersuka cita. Namun nada bicaranya tidak berubah sama sekali. Jangan tidak sabar. Menurutku lawanmu sedikit. Jadi sekarang aku ingin mengajakmu bersaing dengan para master. Kita membuat lubang di langit, hati-hati, pelan-pelan, dan aku berani memberitahumu di mana tuan ini mendengar ini. Lalu tenanglah, hening sejenak, ia bertanya, seberapa jauh tuan ini dari sini? Li Fugui berkata terus terang, jauh di Cakrawala, tapi dekat di depanmu. Kura-kura tua itu segera sadar kembali dan bertanya, apakah kamu mengatakan itu kamu tidak baik? Lao Gui bertanya dengan bingung. Lalu siapa yang kamu bicarakan? Li Fugui menyeringai dan berkata, bagaimana mungkin? Aku sudah menyerah sekarang. Aku bukan lawanmu. Berkata sambil tersenyum. Di pulau seberang. Namun karena tubuhnya yang besar, kini jaraknya kurang dari 1 kilometer dari pulau di depannya. Li Fugui juga samar-samar dapat melihat bahwa sebagian besar pulau kecil di depannya telah terendam laut. Hanya puncak gunung yang masih berdiri menyedihkan di atas laut. Kura-kura tua itu mendongak, lihat lurus ke depan. Dia berkata perlahan, belum lagi. Jika kamu pergi ke pulau kecil di depan, aku bisa berjanji, jika lebih jauh, aku benar-benar tidak bisa pergi. Nyatanya, Lao Gui juga paham, meski kemampuan pertahanannya nyaris tak terkalahkan.
Namun kekuatan serangannya terlalu lemah. Dan dia tidak pernah meninggalkan Pulau Zizu selama ribuan tahun. Bahkan tidak begitu jelas makhluk menakutkan apa yang ada di luar Pulau Zizu. Katakan lagi, keberadaannya sepenuhnya untuk melindungi tali api berlian. Ikuti instruksi yang diberikan oleh makhluk abadi ribuan tahun yang lalu. Selama bisa memastikan tali api intan ini tidak jatuh ke tangan setan, suatu saat bisa mengatasi malapetaka dan menjadi abadi, termasuk di antara yang abadi. Ini juga merupakan ketinggian yang ingin dicapai sepanjang hidupnya. Ini adalah alasan utama mengapa ia begitu ganas, namun ia menyerah pada hal ini. Meskipun Li Fugui tidak tahu apa yang dipikirkan oleh penyu yang menelan gunung, dia merasa jauh lebih nyaman saat melihat penyu tua itu merangkak menuju pulau kecil di depannya. Waktu berlalu setiap detik. Saat kura-kura tua itu semakin dekat ke pulau di depan, Li Fugui menjadi semakin gugup. Dia tahu, saat ini, kemenangan atau kekalahan bergantung pada hal ini. Selama Ibu Pertiwi dan yang lainnya bisa bertindak sesuai rencana awal. Jadi saat ini, kemungkinan mereka mendapatkan tali api berlian mencapai 90%. Di sisi lain, sekali tindakannya sedikit salah, maka mereka tidak akan pernah mau mendapatkan tali api berlian itu lagi. Kura-kura tua itu tidak menyangka ada jebakan di depannya. Secara tidak sadar, tepat ketika Laut Turtle hendak meninggalkan zona larangan terbang, kura-kura penelan gunung tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pria besar itu tiba-tiba berhenti dan merangkak ke dalam air. Setelah beberapa detik, dia tertawa gembira. Li Fugui menekan perasaan tidak enak di hatinya dan dengan cepat bertanya, "Mengapa kamu tertawa?" Menghadapi pertanyaan itu, dengan nada menghina, Lao Gui bertanya kepada Li Fugui, "Nak, kamu telah menghitung semuanya, tapi mungkin kamu tidak mengharapkan aku untuk mengetahui alur ceritamu, bukan?" Hati Li Fugui menegang. Dia masih mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tidak bersalah dan berkata, "Rencana berbahaya, di mana Anda mulai membicarakan hal ini?" Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, "Apakah saya perlu menjelaskannya lebih lanjut? Seharusnya bisa terbang kan? Dan sejak aku bertemu denganmu sampai sekarang, kamu belum pernah terbang. Haha, tidakkah kamu ingin tahu alasannya?" Ketika Li Fugui mendengar ini, dia tahu bahwa tipuannya berhasil telah dilihat oleh kura-kura tua. Untuk memastikan keberhasilan operasi, Li Fugui berencana untuk berkeliling di belakang kura-kura tua itu dan mencoba menggunakan tubuh mungilnya untuk mendorong kura-kura tua itu ke depan puluhan meter. Saya rasa dia belum mengambil tindakan. Tiba-tiba ombak besar bergulung di laut di hadapanku. Li Fugui terkejut. Saya segera melihat ke belakang. Kura-kura tua itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Akan berbalik, tanpa diduga, sesuatu yang besar tiba-tiba menusuk di bawah ekor di belakangnya. Kura-kura tua itu merusak kewaspadaannya. Raungan mengejutkan keluar dari mulutnya, dan rasa sakit yang menyayat hati membuatnya tidak bisa mempedulikan hal lain. Keempat cakarnya, seolah dilengkapi dengan motor kecil, langsung menuju ke pulau seberang. Meskipun Li Fugui tidak mengerti alasannya, namun yang perlu disebutkan adalah ketika dia mencoba untuk berdiri diam dan mengedarkan energinya, dia justru terbang langsung ke udara. Li Fugui akhirnya menghela nafas lega. Sesampainya di ketinggian beberapa ratus meter, saya melihat ke bawah dan melihat unicorn itu benar-benar bergerak maju dengan kepala di atas kura-kura tua itu. Tepat saat Li Fugui terkejut, di kejauhan, Hua Duo dengan cepat berteriak, "Fugui, cepat mundur." Li Fugui tidak pernah ragu sama sekali. Dia dengan cepat terbang ke tempat Hua Duo dan yang lainnya berada.
Pada saat yang sama, langit tiba-tiba menjadi gelap. Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan melihat gemuruh-gemuruh itu seperti kunpeng, melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Di air laut, kura-kura tua itu juga menyadari ada yang tidak beres saat ini. Saat ia mencoba menyelam ke dalam air, ia dengan cepat kembali. Berbeda dengan unicorn yang tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Setiap penyu tua mencelupkan kepalanya ke laut, unicorn akan tumbuh sedikit lebih besar. Saat unicorn bertambah besar, tanduknya secara alami juga bertambah besar. Untuk mengetahui, saat ini, tanduk unicorn masih berada di bawah ekor penyu tua. Sakit sekali, belum lagi Lao Gui tidak tahan, bahkan Li Fugui dan yang lainnya merasa merinding saat melihatnya. Wajah Hua Duo menjadi lebih cerah. Dia menatap Li Fugui dan bergumam dengan suara rendah, "Ini benar-benar hewan peliharaanmu. Aku belum mempelajari yang bagus, tapi aku tahu cara mengikuti jejak orang lain." Berubah merah, dengan sedikit malu, dia mencondongkan tubuh ke telinga Hua Duo dan berkata dengan suara rendah, Duo, kamu salah. Saya belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya." Hua Duo melipat tangannya dan mengeluh dengan santai. "Meskipun kamu belum pernah melakukannya, tidak melakukannya padaku. Aku tidak tahu apakah kamu telah melakukannya ketika kamu bersama orang lain." Setelah mendengar ini, Li Fugui dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Hua Duo berkata sambil tersenyum, Duo, tolong berhenti membicarakan hal ini. Apakah menurutmu Zentian Roar dapat menangkap kura-kura tua ini?" Hua Duo memandangi Ibu Pertiwi yang khawatir tidak jauh dari situ, tersenyum kecil dan berkata, "Menurut Ibu Pertiwi yang mengatakan itu dengan ukuran Zentian Roar saat ini, selama dia menemukan posisi yang tepat, dia pasti bisa menangkap kura-kura tua itu di udara." Li Fugui akhirnya memiliki senyum cerah di wajahnya. Lalu dia mengangkat kepalanya. Dia berteriak kepada Zentian Hou, "Zentian Hou, jika kamu melihat telinga dan mata kura-kura tua ini, tangkap saja di udara." Kura-kura tua itu mendongak dan melihat Zentian Hou terbang ke bawah. Dia buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Anakku, kamu sangat memalukan. Kamu benar-benar menyerangku dari belakang. Anakku, kamu hina." Dia mengedarkan vitalitasnya dan berkata terus terang kepada kura-kura tua itu, "Bukankah kamu tak terkalahkan dalam pertahanan? Mari kita lihat apakah aku tidak bisa mematahkan kepala kuningan dan lengan besimu hari ini." Zentian Hou telah meraih telinga dan mata kura-kura tua itu dengan 2 cakar ayam. "Kepakkan sayapmu." Dengan mudahnya, penyu tua itu langsung diseret hingga ketinggian hampir 1000 meter. Li Fugui tiba-tiba terbang di depan penyu tua, melihat menembus awan ke laut. Unicorn juga menjadi seukuran gunung saat ini. Li Fugui berteriak, "Unicorn, angkat kepalamu dan bidik." Saat Zentian mengom dan melempar kura-kura tua itu ke bawah, "Kamu harus menangkapnya." Unicorn itu merengek dari mulutnya. Suaranya seperti peluit kapal barang raksasa. Memekakkan telinga, Kapten Meng dan yang lainnya, yang berada puluhan mil jauhnya, mendengar suara yang datang dari arah Pulau Zizu. Semua orang tampak pucat, tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi mereka mengetahuinya. Li Fugui dan yang lainnya sekarang harus berada pada saat kritis apakah mereka dapat menyelesaikan misi mereka dengan sukses. Kura-kura tua yang ditangkap di udara oleh Zentian Roar benar-benar panik. Meski memiliki bodi yang keras, tapi itu tidak bisa menahan kelembutan di tempat yang seharusnya lembut. Lebih-lebih lagi, itu baru saja ditusuk sekali oleh seekor unicorn. Jika dia jatuh dari langit setinggi itu dan ditusuk oleh unicorn,
apalagi menjadi peringkat abadi di masa depan. Apakah dia masih hidup atau tidak adalah dua hal yang berbeda. Nak, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bermain-main denganku seperti ini. Lagi pula, aku adalah makhluk mitos yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun. Mengapa kamu tidak menunjukkan rasa hormat padaku? Hati Li Fugui benar-benar lega. Bersambung.